Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Khalik Syarifudin dari SMP Negeri 19 Semarang. Saya akan membawakan tema penanganan COVID-19 dengan judul Pemulihan Ekonomi Saat Pandemi. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa sih APBN itu. APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah data yang memuat rincian pendapatan dan pengeluaran negara setiap tahunnya. Tujuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara termuat dalam Undang-Undang Pasal 23 Ayat 1 yang berbunyi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kita tahu karena adanya pandemi COVID-19 ini menyebabkan perekonomian Indonesia semakin terpuruk. Dilansir dari jakartakompas.com, Kementerian Keuangan menyebutkan kerugian Indonesia pada kuartal 1 tahun 2020 sebesar 316 triliun rupiah. Dilansir dari medcom.id Jakarta, Institute Development of Economic and Finance menyebutkan kerugian Indonesia pada kuartal 2 tahun 2020 sebesar 145,64 triliun rupiah. Dilansir dari business.com Jakarta, Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 3 tahun 2020 hanya sebesar minus 2%. Itu tentunya menjadi ujian yang sangat berat bagi perekonomian Indonesia. Agar perekonomian Indonesia dapat terus berkembang, maka pemerintah harus memberikan kontribusi pada masyarakat dalam hal pengembangan mental. Karena kita tahu saat pandemi COVID-19 ini, pemerintah lebih menekankan bantuan dalam bentuk materi, seperti pemberian uang tunai. Tetapi agar tidak terjadi defisit secara terus-menerus, maka pemerintah harus memberikan kontribusi yang seimbang antara pengembangan mental dan pemberian bantuan dalam bentuk uang tunai. Sehingga ini lebih efektif dalam pengembangan ekonomi masyarakat Indonesia. Pengembangan mental yang saya maksud adalah pemberian ilmu, wawasan, juga pengalaman tentang kegiatan yang dapat meningkatkan ilmu kewirausahaan masyarakat Indonesia untuk penjualan di dalam dan di luar negeri. Dengan adanya pengembangan ilmu kewirausahaan masyarakat Indonesia, maka masyarakat Indonesia dapat membangun usaha secara mandiri dan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat Indonesia. Wawasan masyarakat Indonesia tentang kegiatan ekspor masih sangat rendah. Tetapi, jika pemerintah dapat mengembangkan ilmu kewirausahaan kepada seluruh masyarakat Indonesia, terutama untuk kegiatan ekspor, maka masyarakat Indonesia dapat menembus pasar internasional, sehingga jumlah devisa negara akan bertambah dan perekonomian masyarakat Indonesia akan meningkat. Kita tahu bahwa sebenarnya negara Indonesia adalah negara yang kaya karena memiliki bentang laut yang luas yang menyebabkan hasil laut melimpah, tanah yang subur yang menyebabkan hasil pertanian berlimpah, dan kerajinan khas setiap daerah yang beragam yang memiliki nilai jual yang tinggi. Tetapi karena pengolahannya yang kurang maksimal, sehingga pertumbuhan perekonomian Indonesia juga kurang maksimal. Jika pemerintah dapat memberikan kontribusi yang nyata untuk memberikan wawasan, pengalaman, juga bantuan dana untuk modal usaha untuk melakukan kegiatan ekspor, dan dapat turun tangan untuk membantu mengolah, mempromosikan produk, dan menampung produk ekspor masyarakat Indonesia, maka negara Indonesia dapat menjadi negara yang maju. Mata uang Republik Indonesia atau rupiah termasuk dalam 10 mata uang terendah di dunia. Tetapi dengan adanya rupiah termasuk dalam 10 mata uang terendah di dunia, ini lebih menguntungkan masyarakat Indonesia untuk kegiatan ekspor, karena keuntungan yang didapat masyarakat Indonesia lebih besar, bahkan berkali-kali lipat. Maka jadikanlah ini sebagai keuntungan masyarakat Indonesia untuk dapat meningkatkan perekonomian Indonesia. Saat ini negara-negara di dunia mulai membuka lockdown dan melakukan hubungan internasional. Dan ini adalah jawaban bagi negara Indonesia untuk dapat mengembangkan perekonomian masyarakat Indonesia di bidang ekspor. Karena dengan ini, masyarakat Indonesia dapat menjadi masyarakat yang makmur dan negara Indonesia dapat menjadi negara yang maju. Karena generasi muda peduli uang kita. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.